Assalamualaikum mitra bisnis, kembali bertemu di channel YouTube Business Inspiration TV dalam liputan 50 pengusaha sukses yang akan kami ungkap lebih lengkap di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Dan saat ini kita juga masih dalam situasi pandemi corona, ya belum berakhir, di Jakarta masih PSBB, berarti kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya normal dan masih ada social distancing atau jaga jarak di semua aktivitas, baik di kendaraan umum, di public sector, di tempat-tempat yang memang yang tadinya crowded seperti pasar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan meliput pasangan suami istri yang luar biasa. Justru di tengah pandemi corona, pasangan suami istri ini berhasil menemukan dan mengembangkan konsep bisnisnya lebih bagus, lebih baik, yaitu yang tadinya hanya mengandalkan pasar-pasar konvensional, sekarang menjadi e-commerce dan juga pasar modern. Nah, mungkin Anda udah penasaran nih, bisnis apa sih kok pandemi corona justru menemukan ilham baru. Nah, jadi kalau orang yang positive thinking, positive mindset, bisa menjadikan pandemi ini sebagai media rezeki. Nah, tapi kalau orang yang negative thinking, itu hanya bisa mengeluh, hanya bisa, kapan sih ini corona selesai? Waduh, ini. Jadi saya tidak mau Anda mengeluh, justru itu saya mewawancarai orang-orang inspiratif. Langsung saja kita sapa Bapak Angga Andika dan Ibu Yurnia Indria Sari. Assalamualaikum Pak Angga, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ngelihat Bapak Ibu ini adem-adem sekali ini ya. Luar biasa, ini semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin, amin ya. Ya. Baik Pak Angga dan Bu Indri, ini mitra bisnis kita di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini pengen tahu, penasaran. Sebenarnya Pak Angga dan Bu Indri ini bisnis apa? Sebelum corona bagaimana dan setelah corona ini bagaimana? Monggo silakan diceritakan. Baik, terima kasih Pak Amri. Perkenalkan, nama saya Angga, ini istri saya Yurnia Indriasari, biasa dipanggil Indri. Bisnis kami sebenarnya bergerak di bahan baku makanan, lebih tepatnya daging. Kita berstart awalnya itu fokus di ayam. Makanya dulu kita orang lebih banyak kenalnya itu ayam karkas, karena kita dulu brandnya gitu tuh ayamkarkas.com. Nah, beriring dengan waktu, akhirnya produk kami berkembang. Jadi nggak hanya di ayam, karena pelanggannya pun juga irisan. Mitra kita tuh irisan. Orang butuh ayam, biasanya butuh daging. Biasanya butuh bebek, biasanya butuh ikan. Nah, akhirnya kita berkembang. Jadi dari ayam kita masuk ke bebek, dari bebek masuk ke daging. Maaf Pak, tahun berapa Pak pertama kali merintis ini Pak usahanya? Kita sih masih terhitung baru ya Pak ya, belum masuk puluhan tahun lah, tapi baru tahun 2013 baru, jadi kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi baru 7 tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun dan sekarang insya Allah berkembang. Kalau dulu kita fokus di B2B, sekarang kita sudah bikin retailnya seperti minimarket dan mungkin nanti akan kedepannya akan lebih banyak cabang minimarket seperti itu Pak. Baik. Nah, yang Bapak dan Ibu rasakan ini setelah adanya pandemi corona, yang berubah apa nih Pak dari pemasarannya nih Pak? Yang berubah lebih kepada, pertama produk, dari segi produk, pendekatan produknya kita berubah. Karena yang sebelumnya mitra kami itu kan HoReCa ya, hotel, resto, kafe, catering. Dan ketika ketemu pandemik bisa dibilang sektor itu berhenti total, gitu kan. Catering, resto, ini mereka shifting semua ke produk-produk setengah matang dan ready to eat. Nah, otomatis kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan juga kebutuhan pasar yang ada. Karena sekarang ini kan orang banyak yang dirumahkan, banyak yang khawatir ketika perlu belanja, gitu kan. Nah, kita sekarang ini mempersiapkan bagaimana orang ini terbantu dan tetap mendapatkan makanan yang halal dan thayyib lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi akhirnya yang asalnya kita jual bahan baku mentah, kita sekarang jual bahan baku yang bukan bahan baku, kita jual produk yang sudah setengah matang atau yang ready to eat, RTE. Nah, misalkan yang setengah matang itu kayak kalau dari ayam itu adalah ayam ungkep, ayam rica-rica, tapi yang siap diolah lagi ya. Atau kita juga ada lele yang udah bumbu, jadi tinggal masak. Nah,
Ada juga yang ready to eat seperti rendang dalam kaleng gitu. Terus misalkan buah-buahan dalam kaleng, nah itu yang udah siap buka, kita tinggal makan aja. Seperti itu. Baik. Dan sebelum pandemi ini kapasitas penjualannya, kuantitinya sudah berapa nih Pak ke Horeca nih Pak? Kalau dulu ya, waktu zaman sebelum pandemik ya, karena kita mitranya nih Horeca, kita mungkin kalau hitung kuantitas jumlah, itu ratusan ton ada lah sebulan tuh. Ratusan ton hasil. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, ketika kita shifting ke produk yang setengah matang, ya, produk frozen food lah kita katakan, ya, itu memang secara kuantitasnya berkurang. Hampir sekitar 50% lah, 50-60% kuantitasnya. Tapi dari segi pemasukan dan margin justru lebih besar. Oh, gitu. Karena kita kan ada processing di sana. Ketika ada processing itu ada nilai jasa, ada nilai pengolahan lagi, dan kurang lebih seperti itu. Ada nilai tambahnya meningkat ya Pak ya, sehingga ya, harganya juga meningkat. Betul. Tapi secara kuantitas memang terus terang menurun. Kalau dibandingkan kita ngitung kuantitas, karena kalau kita bicara bahan baku, kita kan main B2B ya. Iya. B2B itu mengandalkan kita perputaran yang cepat. Iya. Putaran cepat mengejar kuantitas. Nah kalau sekarang kuantitasnya nggak terlalu drop juga jauh, ya setengah sih lumayan jauh lah. Tapi paling nggak dari segi pendapatan, cash flow, dan marginnya ini kurang lebih bisa mendekati atau bisa lebih. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Angga dan Bu Indri ini bisa menemukan solusi dan justru marginnya juga alhamdulillah bisa lebih ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, lalu sekarang ini apakah penjualan online ini mendominasi dibandingkan dengan minimarket atau dibandingkan dengan moda penjualan yang lain? Gimana Pak? Betul. Jadi kalau sekarang ini memang orang itu lebih habitnya karena mereka agak ada keraguan ketika harus keluar rumah ya. Jadi mereka melakukan fasilitas online. Seperti marketplace, kan sekarang marketplace ini sudah banyak ya, aplikasi marketplace atau exposure. Nah kita juga kan punya jaringan agen. Nah jaringan agen kita pun juga mengenai pengiriman, pemesanan itu udah semua by online. Jadi kita memanfaatkan third party itu, dari pengiriman itu kita sudah tidak menggunakan karyawan sendiri. Karena sekarang sudah banyak disupport oleh ojek online atau kargo, seperti itu. Agennya Pak Angga dan Bu Indri ada berapa orang Pak agennya? Lumayan banyak lah Pak. 100 ada Pak? Ya ada Pak, tersebar lah kurang lebih. Tersebar ini se-Indonesia ya Pak ya? Ya betul. Tapi sekarang lebih banyak fokusnya Jabodetabek sih. Jabodetabek. Tapi di luar juga ada. Cuman lebih banyak dominannya domisilinya di sini karena kan sentral kami di sini. Nah ini rekrutmen agen kurang lebih 100 itu dalam waktu berapa bulan itu Pak bisa ada agen segitu? Nah ini istimewanya pandemik itu ya Pak. Karena ketika pandemik itu hampir tiap hari orang ingin jadi reseller. Oh. Jadi ketika kita blast, ketika kita memperkenalkan diri kita melalui online atau nggak kita promote melalui media yang lain, itu hampir setiap hari itu bisa dibilang kalau kita nggak filter ya, itu ratusan orang itu ada masuk untuk minta gimana jadi reseller, berapa harga reseller, gimana caranya, apa segala macam. Jadi kalau kita tidak filter itu, karena orang ini, karena sekarang ini kan kita tidak bisa pungkiri ya, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau enggak omsetnya menurun, sehingga harus shifting bisnis yang mungkin awalnya dari bisnis travel, mereka harus shifting ke makanan atau alat-alat kesehatan, kurang lebih yang sekarang sedang mendominasi kan. Nah jadi sekarang ini justru untuk mencari reseller dalam kondisi pandemi ini luar biasa gitu, eksponensial lah perkembangannya kurang lebih seperti itu. Nah cuman kita mengukur kemampuan kita, makanya kita nggak terima langsung besar-besaran gitu, karena takutnya kita malah tidak bisa melayani semua, karena kita kan juga menomorsatukan pelayanan. Baik, luar biasa. Jadi agen yang kurang lebih 100 ini bisa dibilang yang udah difilter, yang benar-benar produktif, dan itu hanya diperoleh dalam waktu beberapa bulan setelah pandemi ini ya, Pak Angga. Iya, sebenarnya nggak sampai bulan juga cepet sih Pak dalam kondisi ini tuh, karena orang tuh benar-benar mereka berburu berburu kesempatan. Betul, mereka tuh berburu peluang. Wah ini ada peluang, saya bisa jadi reseller, masuk gitu. Nah, seperti itu sih. Nah sekarang kira-kira Bapak ini berarti ayamnya ini kan tetap dari peternakan lalu mengolah ya Pak ya. Nah ini apakah ada rencana untuk diversifikasi usaha untuk punya peternakan sendiri mungkin atau pengembangan di hulunya mungkin Pak?
Nah, jadi seperti yang sudah saya lakukan dari awal ya, karena tadi saya sudah sebutkan juga, karena kita memang visinya kita ini mau membangun ekonomi umat, Pak. Jadi sebisa mungkin kita itu berbagi keberkahan dengan yang lain. Jadi memang ada yang sudah spesialisasi di peternakan, kita kerjasama sama peternakan. Ada yang spesialisasi di produksi, kita spesialisasi dengan produksi. Kita spesialisasi di marketing atau kita punya jalur distribusi, kita jalankan di sana. Jadi kita berbagi keberkahan aja. Awalnya kalau kita pegang dari hulu ke hilir, nanti yang hidup kita doang. Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Lalu ini sekarang ini dengan situasi seperti ini, penjualannya sebulan bisa berapa, kapasitasnya berapa ini, Pak? Kuintal atau ton nih? Tonase sih masih tonase, Pak. Sekarang masih tonase. Cuman ya jenis produknya aja yang mungkin bergeser ya. Tapi sekarang ini sudah mulai kembali lagi nih, kurang lebih seminggu terakhir ya. Karena kan PSBB juga sudah mulai dilonggarkan, Iya. Bahan baku juga sudah bisa berjalan, dan pelanggan-pelanggan kami juga sudah mulai bisa buka usahanya. Alhamdulillah ya. Lalu ini pembagian tugas antara Pak Angga dan Bu Indri ini bagaimana nih pengaturan nih? Nah ini yang menarik Pak. Gimana? Soalnya kami juga dari dulu kan kami juga cukup aktif di beberapa komunitas ya. Ya kami memang juga disebut ya ini contoh couplepreneur lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang kita ini ya kalau di rumah sebagai suami istri, kalau di kantor ya kita profesional bagi tugas. Jadi bagian operasional, bagian catatan, bagian apa segala macam itu ada di saya. Ada juga bagian pencatatan, bagian pemesanan barang, bagian marketing itu dipegang di istri. Jadi kita sebenarnya efisiensi aja nih, tektopnya efisiensi. Terus kita juga sekarang ini efisiensi di bagian tenaga kerja. Dulu kalau tenaga kerja kita kan cukup banyak ya. Sekarang kita susutkan hanya tinggal sisa 2 orang, Pak. Dan malah berjalan. Gitu. Tanpa mengurangi omset. Omset aman naik, tapi pekerjaan sedikit. Karena apa? Jadi kita lebih memanfaatkan banyak pekerjaan lepas. Ya orang-orang lepas lah pekerjaan lepas gitu. Jadi kita berbagi rezeki juga dengan yang lain gitu kan. Nah, terus lagi itu kita memanfaatkan agen. Jadi bergeraknya di sana. Nah, terus untuk pekerjaan-pekerjaan administratif ya kami pegang berdua sih, seperti itu. Dan untuk proses pengolahannya sendiri itu juga ditangani pegawai yang 2 orang itu, Pak ya, untuk dalam hal proses setengah jadi. Jadi ada beberapa yang memang dipegang oleh tim yang 2 itu, ada juga yang memang dari produsen langsung. Nah, ada juga yang memang kita ngemaklun. Jadi kita kasih bahan baku, diolahkan, terus sampai ke kita jadi produk, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita berdayakan banyak orang sih, Pak. Memanfaatkan banyak orang gitu. Luar biasa. Dan ini juga strategi cost efisiensi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, betul. Nah ini saya baru dengar nih kalau yang di pemahaman saya yang namanya maklun itu untuk pakaian, untuk produk. Tapi ternyata tidak tertutup kemungkinan bisa memberdayakan masyarakat maklun produksi daging ya. Artinya proses ungkep atau proses pembuatan setengah jadi. Nah, itu dimaklonkannya ke siapa, Pak? Ke tetangga sekitar atau ke orang-orang khusus apa gimana? Jadi gini, Pak, kita juga ada bagi beberapa ya, seperti halnya baju lah. Baju itu pun juga kan seperti menjahit itu dibagi beda-beda, Pak. Ada yang memang ngurus pola, ada yang ngurus kancing, ada yang ngurus ini. Nah, kurang lebih kita juga begitu. Ada yang memang mengurus bahan baku, ada yang memang mengurus bumbu, ada yang memang mengurus packaging. Nah, sampai nanti bagian distribusinya ada di kami. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita memang terbuka aja sih, kita terbuka aja nih teman-teman dari komunitas atau tetangga atau siapa yang mau bergerak di sana, kita terbuka. Itu apalagi sekarang ini kan orang rata-rata ya tadi itu maunya makanan setengah matang. Nah, jadi kita manfaatkan aja. Biasanya tes bumbu segala macam, R&D lah, lebih banyak R&D sekarang. Iya, baik. Jadi ini manajemen yang partisipatif, empowering, memberdayakan orang banyak juga, dan ini sangat efisien dan bisa dijalankan berdua. Dan ini tidak ada ini Pak ya, tidak ada batasan pengiriman. Apakah hanya dibatasi Jabotabek saja dulu atau luar pulau, gimana? Jadi kalau kita terus terang pengiriman kita juga dulu udah sempat sampai kirim ekspor, Pak. Itu udah berapa negara ini? Cina, Prancis, Jerman, Rusia. Udah sempat ekspor ya? Udah sempat ekspor. Untuk dulu daging ayam ya. Produk daging ayam. Nah, tapi
kalau untuk frozen food ini kita masih main di skala lokal, Pak. Khususnya masih Jabodetabek ya. Tapi untuk pengiriman sendiri kita tidak batasi. Tapi kalau untuk internal lokal Jakarta, kita ada minimum order. Misalkan minimum order 50 baru kita bisa kirim. Itu menggunakan motor. Kalau di atas 300 kilo, kita pakai. Jadi buat preserve makanannya supaya lebih baik lah. Oke, baik. Nah ini strateginya Pak Angga dan Bu Indri bagaimana ini Pak menghadapi mungkin karena situasi seperti ini otomatis yang terjun ke dunia ini juga banyak gitu, mungkin banyak sekali ya di Jakarta. Nah, strategi Bapak apa nih dalam menghadapi ketatnya kompetitor juga ini? Nah, justru di sinilah kalau saya sama istri tidak pernah melihat kompetisi, Pak. Justru saya melihat ini peluang. Di saat orang produksi, kita produksi, dia punya barang yang kita nggak punya, kita saling bantu aja. Jadi kayak kita kemarin kan ada beberapa produsen lele ya, dengan brand-brand yang berbeda nih, dengan produksi yang berbeda. Kita saling jual. Jadi mereka bisa jualkan produk saya bisa jualkan produk mereka. Akhirnya ya kita saling jadi mitra. Dan di situ jadi kita menguatkan. Karena kalau kita bicara kompetisi, saya merasa ya kalau saya pribadi, saya nggak akan bisa untuk jalan sendiri, Pak. Nggak sanggup. Tapi kalau misalnya kita melihat kompetitor itu sebagai mitra kita, justru terbuka jalannya lebih lebar gitu. Wow, Kita bantu mereka gitu, kurang lebih gitu. Saling bantulah. Baik, jadi ini salah satu strategi yang luar biasa. Jadi tidak pernah menganggap kompetitor sebagai pesaing, justru sebagai mitra dan bisa saling melengkapi, baik barang, baik juga pemasaran gitu ya Pak. Nah, ini kira-kira mungkin lebih spesifik lagi nih Bapak banyak memasarkan via WA ya. Kira-kira ada berapa WA grup nih di HP Bapak sama Ibu yang kira-kira potensial atau efektif sehingga usaha ini bisa jalan ini? Ini kalau dikasih lihat grupnya luar biasa, Pak. Jangan-jangan ribuan nih. Selain grup kita sendiri, kita juga punya grup-grup komunitas kan. Di grup komunitas ini kadang kita sharing produk kita lah, sharing informasi. Jadi ya memang sebanyak mungkin handphone bisa menampung, selama masih bisa napas handphonenya, ya kita ikutin aja gitu Pak. Karena semakin banyak pengalaman saya, semakin banyak kita punya grup, semakin banyak kita ikut grup, semakin banyak kita ikut komunitas, peluang itu luar biasa terbuka. Iya. Yang memang itu berkahnya silaturahmi di sana sih Pak, memperpanjang umur, memperluas rezeki. Jadi selama handphone belum jebol masih nambah grup terus ya. Iya betul. Luar biasa. Dan ini sangat efektif ya Pak, dengan men-share produk, ada gambar ayam segala macam itu bukan hanya pembeli tapi reseller juga banyak datang gitu ya. Betul, kalau istri saya, jadi kalau kami ini lebih soft selling Pak. Yang lebih soft selling itu istri saya. Jadi kalau kita memang hampir tidak pernah menjajakan, kami punya dagangan ini nggak pernah begitu. Tapi karena kita cukup aktif dan kontak kami banyak, jadi ketika istri saya punya bikin status lagi masak di rumah, gitu, lagi bikin ini, hanya sekedar itu aja, orang tertarik, ibu gimana belanja segala macam, ya akhirnya terkumpul luar biasa. Dan kita juga alhamdulillah di marketplace juga ada beberapa produk yang memang kita mendominan di beberapa marketplace kan, kentang gitu atau daging gitu. Terus juga kalau dulu kita ada website Pak, kebetulan website kami lagi diturunin sekarang karena sedang diperbaiki. Kita ada domain ayamkarkas.com dan rajakarkas.id. Nah, cuma sedang dalam perbaikan. Tapi so far ya begitu, karena kita cukup aktif dan kontak kami cukup banyak gitu. Jadi hanya sekedar cukup posting tanpa kita hard selling, itu ya bisa closing, kurang lebih begitu. Luar biasa. Dan marketplace yang sudah Bapak produknya sudah ada itu semua marketplace ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, itu semua juga sudah ada akunnya Pak? Ada semua akunnya, cuman yang aktif nggak semua. Saya sementara ini hanya pakai 2 platform saja untuk marketplace ya. Karena juga tiap marketplace ini beda market juga Pak sebenarnya. Seperti kalau misalkan kan ada Shopee, dia mungkin di marketnya fashion atau kurang lebih seperti apa, walaupun secara makanan bisa jalan. Tokopedia di mana. Jadi memang ada karakter masing-masing marketplace itu ada karakternya.
Nah, seperti Lazada, Beli-beli kan juga mereka mungkin bisa disebut B2C ya, karena barang kita harus dikumpulkan di mereka. Kalau Tokopedia, Bukalapak, Shopee ini kan C2C, jadi kita yang upload sendiri, terus mereka yang jalan sistem seperti itu. Baik. Tapi yang paling kencang ya tadi ya Pak ya di grup WA ya, langsung itu. Ya soft selling aja sih Pak, gitu soft selling karena kalau saya pribadi ya, kita juga mungkin agak kurang nyaman ketika memang hard selling gitu, ditawarkan terus, ada produk ini kurang. Tapi ketika kita bertindak sebagai user, karena setiap ada produk baru ya istri saya begitu, masak, terus saya suruh makan, terus bikin testimoni, bikin video lah, kurang lebih begitu aja udah. Luar biasa. Nah ini kan luar biasa nih Bapak Pak Angga dan Bu Indri, bisa dibilang sudah berhasil lah melewati kemelut corona pandemi ini. Nah, kira-kira dari tahun 2013 sampai sekarang, mungkin bisa di-share pengalaman pahitnya ada nggak selain kemarin masa pandemi corona? Silakan bisa di-share. Ini sebenarnya gini ya, namanya usaha itu pasti ada bittersweet sensation-nya tuh ada lah, pahit manis, sensasi pahit manisnya tuh ada gitu kan. Cuman yang benar-benar merubah hidup kita itu mulai sejak 2018. Ini saya boleh kasih lihat sesuatu nggak, buku, semacam buku ya? Boleh, silakan Pak, boleh Pak. Halo Pak? Iya Pak, silakan Pak, diperlihatkan Pak. Agak putus. Jadi waktu itu saya baca buku ini Pak. Kesalahan fatal pengusaha mengendalikan bisnis dengan utang. Nah, jadi dulu terus terang saya ini bisa dibilang bisnis karbitan Pak. Bisnis karbitan itu apa? Bisnis saya dibantu oleh permodalan gitu. Dan ternyata itu bisnis bagi saya, menurut pengalaman saya, itu bisa dibilang pengalaman pahit karena itu bisnis yang dengan permodalan itu bisnis penuh ilusi. Nah, jadi sekarang ini kami sedang berusaha membuktikan bagaimana bisnis ini bisa berkembang dengan dengan tanpa utang, tanpa riba, terus dengan kerjasama dengan Sirka, dengan empowering semua lah, kita bergerak semua, kerjasama segala macam, ini sebenarnya kita bisa kuat bertahan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti dulu pernah pada saat masih utang bank atau masih terjebak riba, dulu pernah mengalami goncangan juga bisnisnya Pak ya? Sebenarnya enggak sih, kalau kami sih terus terang belum sampai goncang sekali gitu. Belum sampai goncang. Cuman ketika kita proses untuk meninggalkan arah sana, nah itu kan kita kembali lagi ke titik. Jadi benar-benar lepasnya langsung sekaligus Pak, jadi nggak pelan-pelan gitu loh. Jadi benar-benar start lagi, tapi karena kita memang sudah punya basic, pembelajaran kami sudah cukup panjang gitu kan, jadi untuk mengalami second curve itu tuh nggak terlalu berat lah kalau seperti itu. Cuman memang pahitnya itu ya itu ketika kita melepas semuanya, ya bayangkan berapa permodalan yang kita kita ambil ya, berapa permodalan yang kita ambil, berapa titik utang yang kita punya gitu kan, hanya untuk menjalankan usaha. Dalam serentak saat itu juga kita tutup pintunya. Jadi bisa dibayangkan benar-benar start, benar-benar bukan lagi mulai dari nol, tapi mulai dari minus ya. Mulai dari minus sampai akhirnya ya bisa berjalan lagi. Terus semakin terbakar girohnya saya untuk bagaimana nih membuktikan kita itu bisa. Banyak orang bilang nggak mungkin bisnis ini bisa berkembang tanpa di leverage sama utang gitu kan, atau pinjaman atau seperti apa. Apalagi kalau kita mau bisnisnya besar. Nah ini yang saya tuh ingin membuktikan bahwa ini sebenarnya bisa. Apalagi kalau kita bisa aktivasi seluruh umat ini bergerak bersama. Luar biasa. Dan akhirnya pengorbanan hijrah ya dari yang tadinya masih banyak terlibat riba, sekarang sudah berbuah manis. Nah, ya, insya Allah. Ya. Nah, untuk bisa mengoptimalkan pasar, kira-kira strategi nanti pasca pandemi atau di era new normal ini apa nih Pak Angga dan Bu Indri nih? Apakah tetap nanti kalau Horeca aktif akan tetap main di Horeca lagi, atau fokus mengembangkan yang sudah berjalan seperti sekarang online?
Jadi kita memang kemarin itu bikin staging, Pak. Ada stage ya, ada level-level bagaimana kita bergerak. Seperti di awal kita level sebagai trader gitu kan, jual itu fase sudah kita lewati. Terus kedua kita sudah mulai sedikitnya bikin produksi. Nah nanti ke depannya memang kita ada punya cita-cita itu adalah kita punya bisa memfasilitasi orang itu cuma tinggal duduk manis. Kita yang membuat semua untuk mereka. Kalau misalkan sekarang ini kan banyak produk penjual-penjual barang segala macam gitu kan. Jadi mereka cukup berikan kepada kita spesifikasinya seperti apa, mereka akan buat seperti apa, kita yang akan buatkan untuk mereka. Mereka hanya tinggal duduk manis, produk mereka udah jadi dan mereka siap pasar. Wow, luar biasa. Itu maksudnya mereka duduk manis itu produk-produk dagingnya nanti Bapak yang membuatkan. Mereka mau hidangan apapun nanti udah dibikinin gitu. Jadi kan kurang lebih seperti ini. Sekarang ini kan taruhlah kayak misalkan resto atau enggak produk-produk besar gitu ya. Karena sekarang ini banyak daging-daging olahan. Nah ini kan harus ada investasi di alat, harus ada investasi di orang segala macam. Nah itu yang akan kita pangkas untuk mereka. Jadi kita yang akan produksikan semua mereka. Jadi sampai mereka itu udah cukup. Oh terima jadi deh. Seperti itu. Terlepas kita nanti punya brand juga sendiri yang kita bisa. Dan tentunya untuk menjalankan ini semua melibatkan banyak orang ya, nggak hanya cuma kita aja. Dan itu bisa ya Pak, restoran seperti itu ya. Jadi restoran dia nggak punya chef, nggak punya koki gitu. Jadi lebih kepada figur mereka tetap ada, maksudnya figur chef, figur karyawan itu tetap ada. Cuman ini hanya mempermudah proses mereka. Jadi mereka itu nggak harus tiap hari itu berangkat subuh untuk belanja apa segala macam. Jadi sampai ke mereka itu tuh udah siap masak, siap ngangetin segala macam. Apalagi zaman sekarang ini kan juga sedang musim yang namanya ghost resto ya Pak ya. Ghost resto, ghost kitchen. Betul. Orang. Ya, Nah, jadi kita sudah tinggal siapkan bahan baku, mereka cuma siapkan nasi, wadah tempat makannya, sama freezer buat nyiapin itu. Jadi ketika ada order, udah tinggal keluar, buka, masak. Jadi mereka udah tidak lagi keluar subuh untuk masak, apa segala macam. Ya. Saya rencananya arahnya mau ke sana. Baik, luar biasa. Ya, ini Pak Angga dan Bu Indri, ini kita nggak afdol kalau kita nggak lihat-lihat tokonya atau minimarketnya. Jadi biar mitra bisnis sih penasaran ini, seperti apa sih bentuk minimarket daging dan berbagai macam olahan. Bisa kita showing ya Pak ya? Kita lihat ya. Bisa, cuman ini mohon maaf mungkin akan ada sedikit delay koneksi ya. Ya nggak apa-apa Pak. Terus nanti ini mohon maaf juga berantakan. Ya. Kita berantakan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini ini minimarket kami, Pak. Iya, iya. Nah, ini contoh-contoh produknya. Ini daging, ini konro nih. Apa namanya? Iga konro. Ini untuk ayam. Iya. Kalau ini buat yang retail ya, Pak ya? Untuk jadi, orang nah ini ya, untuk, nah ini yang fast moving tuh ini Pak nih. Ini sekarang lagi fast moving. Jadi ini lele tanpa kepala sudah bumbu siap masak. Oh. Ini harganya hanya 20.000. Sedangkan kalau kita makan di luar satu piece lele itu sekitar 10 atau 12.000. Sedangkan ini 4 udah dapat 4, ini hanya 20.000. Wow. Nah, itu harga retail ya, Pak. Belum karena kita punya reseller. Reseller itu ada harga reseller khusus sendiri. Iya. Terus seperti itu. Terus ini lokasi minimarketnya di mana, Pak Angga? Kalau di map kita itu bisa di-search Raja Karkas, Pak. Nanti langsung muncul. Raja Karkas. Raja Karkas. Nah, itu di Pisangan Timur kita, Pak. Pisangan Timur nomor 2. Terus ini juga ada saikoro, daging, bahan. Terus ada produk-produk mitra juga. Produk mitra ini, nah ada bebek ungkep, Pak. Oh ya. Ada bebek ungkep. Nah ini contoh maklun, Pak. Jadi kita mengaktifasi produsen dari Cianjur ya. Dari Cianjur.
Oh, ini Gitu. tempat makelonnya di Cianjur ya, Pak ya? Ya, jadi kita ada beberapa banyak Pak. Ada Cianjur, ada Jakarta sendiri, ada di Depok, ada di Jogja. Jadi memang kita sebar gitu untuk supaya orang-orang aktivasi lah gitu. Nah, proses Kemudian pengirimannya itu kan kalau dari Cianjur, Jogja agak jauh tuh, Pak. Itu Bapak packagingnya gimana, Pak? Supaya nanti nggak basi atau lembek gitu. jadi itu kan kita ada mobil pendingin Pak. Jadi kita memang pakai mobil pendingin supaya terjaga. Karena kita kan di sini juga tahap bahan awet dan memang yang produk-produk olahan kata MSG. Jadi kita jaga keawetannya itu dari suhu yang dingin. Kurang lebih. Terus juga kita ada kebab mini gitu ya. Itu produsen dari teman-teman kami juga. Jadi mereka produsen titip di sini, jual di sini gitu. Kita sama-sama menjual. Baik. Total ada berapa produk ini, Pak Angga? Wah, kalau ditanya total ada produk banyak sekali, Pak. Ada ratusan lah. Ratusan ya. Tapi fokus Pak Angga ini untuk di daging ya, daging ayam, sapi, dan juga bebek ya Pak ya. Karena core bisnis utamanya Kalau itu sekarang bisa dibilang, ya core bisnis awalnya itu. Tapi karena sekarang sudah berjalan shifting begini, ya core bisnisnya sudah berkembang Pak, sudah lagi tidak semua bisa. Ya. Betul. Iya, iya. Nah ini contoh ready to eat Pak. Ini contoh ready to eat. Ini yang siap makan, kalengan seperti ini. Ini dibuka langsung siap makan. Ini ada tanpa perlu dimasak lagi ya Pak? Tanpa perlu, tapi ya itu selera ya. Kadang kan orang pengen anget, bisa diangetin. Nah seperti ini ada kare kambing. Jadi ini dibuka kita tinggal langsung makan. Juga buah-buahan. Kurang seperti itu. Ini yang disebut RTE itu ini RTE ready to eat. Berapa menit dah? Oke, lalu apa namanya? Terus kalau di belakang gudang saya, Pak. Oh, di belakang gudangnya ya Pak ya? Gudang pendingin ya Pak ya? Cuman saya khawatir ketika saya di bawah listrik ininya koneksinya nggak nyampe nih. Oh gitu, baik. Kalau gitu nanti bisa tolong di-share foto-fotonya aja Pak. Boleh nanti saya share foto-foto. Baik. Lalu Pak Angga nih terakhir nih, tadi belum sempat saya tanyakan nih. Sekarang ini kira-kira tepatnya ini average omsetnya berapa nih Pak sebulan nih Pak? Biar mitra bisnis semangat ini. Berarti bisa sukses nih kayak Pak Angga nih kalau bermitra sama Pak Angga nih. Kalau dihitung tahunan Pak ya, tahunan sih bisa dibilang 1, 2, 3, 4 digit adalah Pak. 4 digit? Iya. 4 digit itu berapa Pak kira-kira? 10 miliar ada Pak setahun Pak? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya, luar biasa. Ya, karena ya gitu, karena kita juga mudah-mudahan ke depannya kan bisa aktivasi jadi bagi-bagi keberkahan juga dengan yang lain. Betul, betul Pak. Jadi ini justru lebih simpel Bapak dengan sedikit pegawai, dengan hanya 2 pegawai, lalu banyak memberdayakan rantai-rantai usaha yang lain dari mulai produksi sampai pengiriman. Dan ini alat pemasarannya sangat murah dan mudah. Tiap cuman WA ya, bisa mendominasi melalui WA grup, melalui status. Nah, Pak, ini terakhir nih Pak. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang terinspirasi dan mau berbisnis, mau bermitra nih dengan Bapak ini, tapi masih ada benak takut nih Pak. Mungkin tadinya belum pernah bisnis atau pernah gagal, pernah bangkrut. Nah, kira-kira tips terakhir dari Bapak apa nih Pak untuk mitra bisnis yang mau memulai bisnis nih Pak? Silakan Pak. Kalau pesan saya Pak, pertama selalu libatkan investor yang maha punya. Itu dulu tuh. Jadi kita bermitra dengan Allah. Itu nomor 1. Terus yang kedua, kita harus punya basic bahwa rezeki itu nggak dicari pun akan mengejar kita sampai kita mati. Wow. Jadi usaha ini sebenarnya hanya ikhtiar kita. Allah tuh sudah menakar rezeki kita nih, tahu. Nah, usaha ini hanya ikhtiar kita aja. Itu kurang lebih.
Jadi karena orang kan, aduh takut nanti kalau gagal bagaimana, jalanin aja dulu. Kalau nggak melangkah gimana tahu? Melangkah, libatkan investor yang maha punya, kita minta investornya ke sana. Libatkan bermitra dan jangan lupa keluarkan haknya investor tiap bulan. Gitu. Wow, mantap. Gitu sih. Investor tanpa pusing, tanpa sita jaminan ya Pak ya? Tanpa sita jaminan, tanpa pusing, malah kita dikasih terus Pak tiap hari. Waduh, luar biasa. Semakin kita banyak keluarin, kita selalu dikasih. Alhamdulillah. Baik mitra bisnis, ini sungguh menginspirasi sekali ya Pak Angga dan Bu Indri ini tadi sudah men-share tips-tips suksesnya. Jadi ada 2 hal yang perlu digarisbawahi dan bisa kita petik. Yang pertama, libatkan investor yang maha kuasa. Jadi the king of investor ya. Jadi kalau Anda selalu mengeluh modal nggak ada, terus waduh mau minjem bank nggak ada, syaratnya kurang apa segala macam. Nah, berarti itu tandanya belum melibatkan investor yang maha kuasa. Ya benar ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, lalu yang kedua ya kita terus melangkah, berikhtiar dan nggak usah banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir cuma ditulis doang rencana bisnisnya ya. Jadi langsung jalani aja. Baik Pak Angga dan Bu Indri, ini luar biasa. Semoga usahanya semakin barokah, semakin lancar, bisa membawa manfaat untuk umat dan juga bisa menjadi maisah untuk masyarakat sekeliling ya yang turut merasakan ini semua. Amin, amin. Ya. Dan nanti kita ketemu lagi nanti tahun 2021 di seminar bisnis nanti Pak Angga. Ya, insya Allah nanti pesertaannya sudah ribuan orang. Insya Allah. Saya harap nanti Pak Angga dan Bu Indri bisa berbagi lagi. Dan kita yakin mitra bisnis nanti usaha mereka ini insya Allah akan lebih berkembang lagi, lebih lancar lagi. Jadi jangan lupa nanti Anda ikut program seminar bisnis kami yang nanti akan kami publish selanjutnya. Baik, Pak Angga dan Bu Indri, semoga selalu sukses, selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mitra bisnis hari ini bisa mendapat inspirasi yang luar biasa. Untuk kisah selengkapnya nanti Anda bisa membaca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Amin. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chicken Lady, halal hemat praktis.